Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayunda Sana, NPM 1901011123. Di sini saya berasal dari kelas PAIB semester 3 dari IAIN Nitro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali tentang macam-macam mukjizat. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mukjizat indrawi atau material, yaitu mukjizat yang bersifat material dan indrawi. Artinya, keluar biasaan yang dikandung mukjizat itu dapat disaksikan atau dijangka langsung oleh indera masyarakat tempat Nabi tersebut menyampaikan ajarannya. Semua mukjizat Nabi terdahulu adalah mukjizat indrawi. Mukjizat indrawi ini sifatnya tidak kekal dan hanya berlaku pada masa Nabi tertentu diutus. Misalnya, mukjizat Nabi Musa yang tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Sedangkan yang kedua, mukjizat non-indrawi atau imaterial, akliyah atau logis, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal budi manusia. Mukjizatnya jenis ini sifatnya kekal dan abadi, serta tidak mengalami perubahan. Contohnya yaitu mukjizat ini hanya terdapat dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu segi kemukjizatan Al-Quran. Segi kemukjizatan Al-Quran yaitu yang pertama, mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa. Yang kedua, mukjizat Al-Quran dari aspek sejarah. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran dari aspek keramalan masa depan. Yang keempat, mukjizat Al-Quran dari aspek ilmu pengetahuan. Materi yang kedua yaitu nas mansukh. Pengertian nas mansukh secara etimologi, nasik mansukh berasal dari kata yansuk, naskun. Nas adalah isim fi'il dari nasah dan mansuk adalah isim maf'ulnya. Kata nas juga dipakai untuk pengertian memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan macam-macam nas mansuk ditinjau dari keberadaan ayat dan hukumnya ada tiga, yaitu yang pertama nas tilawah dan hukum, yang kedua nas hukum tetapi tilawahnya tetap, yang ketiga nas tilawah tetapi hukumnya tetap. Sedangkan nas menurut ulama, kebanyakan ulama atau yang umum dikenal dengan sebutan jumhur berpendirian bahwa menas sebagai ayat Al-Quran dengan sebagian yang lain hukumnya boleh. Ketiga, kelompok surat-surat Al-Quran yang di dalamnya hanya ada ayat-ayat mansukh sebanyak 6 surat. Ada yang mengatakan sekitar 500 ayat, tetapi ada juga yang memperkirakan lebih dari itu. Tiga yaitu kisas. Kisas yang berasal dari bahasa Arab al-kisas bermakna ya fa'al bil famisla ma fa'ala, yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya, yang telah berarti bahwa kias adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan tertentu agar tidak berulang-ulang, dan karena dalam aturannya terdapat pemotongan kehidupan pelaku kejahatan terbukti bersalah. Macam-macam kisah Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama dari segi waktu, yang kedua dari segi materi. Sedangkan pengertian dari amsal Al-Quran, amsal adalah bentuk jamak dari matsal. Kata matsal, mitsal, dan matsil serupa dengan syabah, sib, dan sabih, baik lafaz maupun maknanya. Secara etimologi, kata amsal adalah bentuk jamak dari mits dan matsal yang berarti serupa atau sama. Dapat juga berarti contoh, teladan, peribahasa, atau cerita perumpamaan. Sedangkan macam-macam amsal Al-Quran yaitu yang pertama amsal musaroh, yang kedua amsal kaminah, yang ketiga amsal mursalah. Rukun amsal Al-Quran. 1. Wajah syabah, yaitu pengertian yang bersama-sama yang pada musyabah dan musyabah bih. Yang kedua alat tasbih, yaitu kaf, mitsil, kana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Yang ketiga, musyabah, yaitu sesuatu yang diserupakan atau menyerupai, musabah bin. Yang keempat, musababih, yaitu sesuatu yang diserupai oleh musyabah.
yaitu Asmaul Quran. Pengertian Asmaul Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Unsur-unsur kasam. Kasam terbagi menjadi 3 unsur, yaitu adat kasam, mukasabi, dan mukasam alaih. Adat kasam adalah sigat yang digunakan untuk mewujudkan kasam, baik dalam bentuk fiil maupun huruf seperti ba, ta, dan waw sebagai pengganti fiil qasam. Al-muqsam bih yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Sumpah dalam Al-Quran ada kalanya dengan memakai nama yang agung Allah dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. Qasam dengan menggunakan nama dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 43 dan Quran Surat Maryam ayat 68 dan masih banyak contoh yang lainnya. Al-Mukasam alaih kadang juga disebut jawab qasam. Mukasam alaih merupakan suatu pertanyaan yang datang mengiringi qasam, berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Di dalam Al-Quran terdapat 2 mukasam alaih. Macam-macam qasam itu ada kalanya zahir dan ada kalanya mudmar. Zahir ialah sumpah di dalamnya disebutkan fiil qasam bih, dan diantaranya ada yang dihilangkan fiil qasamnya sebagaimana pada umumnya karena dicukupkan dengan huruf zar berupa ba, waw, dan ta. Sedangkan mudmar ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fiil qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang maksud dalam jawab qasam. Selanjutnya yaitu macam-macam jedal Al-Quran. Ditinjau dari segi subjeknya, pihak yang melakukan tanggapan atau sanggahan. Jedal Al-Quran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jedal langsung dan tidak langsung. Sedangkan jedal langsung adalah jedal yang dilakukan oleh Al-Quran sendiri, seperti tanggapan Al-Quran terhadap Muhammad SAW yang telah mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jalal tidak langsung adalah Al-Quran yang digunakan sebagai subjek-subjek tertentu dalam melakukan tanggapan atau sanggahan terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapatnya dengan apa yang diajarkan Al-Quran. Adapun jika ditinjau dari segi objeknya, pihak-pihak yang dijadikan sasaran jadal Al-Quran dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu internal dan jedal eksternal. Jedal internal adalah jedal Al-Quran yang ditunjukkan kepada umat Islam sendiri. Jadal ini terjadi karena umat Islam sendiri sering menyalahi apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Sedangkan jedal eksternal adalah jedal Al-Quran yang ditunjukkan kepada pihak lain atau pemeluk agama atau kepercayaan selain Islam. Materi yang selanjutnya yaitu peran Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat adalah cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Ini berbeda dari hadis yang dipercaya sebagai ucapan, tindakan, dan didiamnya Nabi Muhammad. Cerita-cerita Israiliyat umumnya berupa berbagai cerita tradisi non-Alkitab Yahudi, bahasa Ibrani, Midrasim, serta Kristiani yang memberikan informasi atau interpretasi tambahan mengenai kejadian atau tokoh yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci Yahudi. Dampak Israiliyat dalam tafsir mempunyai dampak negatif terhadap penafsiran Al-Quran. Ia dapat merusak citra agama Islam, merusak akidah Muslim, dan memalingkan kaum muslimin dari ajaran Al-Quran dan sunnah. Sedangkan tokoh-tokoh Israiliyat yang pertama yaitu Abdullah ibnu Salam, yang kedua Ka'ab al-Khobar, yang ketiga Wahab ibnu Munabih. Sedangkan Israiliyat menurut ulama Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Usul Tafsir, Israiliyat itu 3 macam. Pertama, cerita Israiliyat yang sahih itu boleh diterima. Yang kedua, Israiliyat yang dusta yang kita ketahui kedustaannya karena bertengkar
dengan syariat, itu harus ditolak. Ketiga, Israeliat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya, itu didiamkan, tidak didustakan dan tidak juga dibenarkan. Jangan mengimaninya dan jangan pula membohongkannya. Mungkin itu tadi materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.